Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Mudah-mudahan sampai detik ini Allah masih memberikan kelapangan untuk jiwa kita mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan, sekalipun semua penduduk negeri tidak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, dan itu berpulang kepada pribadi masing-masing yang merasakannya. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita tengah berada pada posisi yang sangat penting untuk sama-sama bertadabbur, merenungkan apa yang terjadi hari ini, apa yang sedang kita hadapi hari ini, dan apa yang bakal terjadi setelah ini. Bagi kita, zaman terus beredar, cuaca boleh berganti. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita berada pada bulan yang disebut dengan bulan kemerdekaan, satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh anak bangsa, sebuah renungan, sebuah tadabbur dari seorang bapak bangsa, tokoh umat, Allah yarham, Dr. Muhammad Natsir. Paling tidak, generasi abad ini diingatkan dengan karya-karya beliau yang tertulis, yang terukir dalam goresan tinta emas sejarah. Ada percakapan antar generasi, nasihat seorang bapak. Ada Kapitas Selekta yang isinya insya Allah masih eksis sebagai potret keadaan yang dihadapi oleh umat. Maka sejarah mencatat 5 tahun setelah negeri ini diproklamirkan, kurang lebih tahun 1951, Allah yarham menulis catatan yang sangat penting sebagai nasihat untuk kita semua. Tentu hal ini ditulis sudah cukup lama, 75 tahun silam tulisan ini digoreskan oleh bapak bangsa.
oleh tokoh keteladanan Allahyarham Muhammad Natsir. 4 poin yang beliau ingatkan. Yang pertama, tentang bergesernya kepribadian seseorang dalam perjuangan. Yang kedua, terkait dengan definisi apa yang disebut dengan berjuang. Dan yang ketiga, kekhawatiran beliau tentang siapapun yang terlibat atas nama perjuangan yang lebih mengedepankan cinta dunia. Dan yang keempatnya, beliau mencatat pentingnya al-insaf, pentingnya sadar diri akan keadaan. Renungan selama 5 tahun pasca proklamasi kemerdekaan, beliau menyatakan bahwa kemerdekaan ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Sekalipun republik ini tidak dan belum sempurna, kata beliau. Sekarang sudah lebih dari setengah abad kemerdekaan kita memasuki tahun yang ke-80. Dan hari ini kita menyaksikan apa yang terjadi. Semua kita sudah bisa membaca masing-masing. Ikhwan fillah azakumullah. Sehingga memantik kita semua untuk bertadabbur apa yang disebut dengan hakikat kemerdekaan. Secara tinjauan linguistik, kebahasaan, para ahli kaumus menyebut kata kemerdekaan menjadi 2 istilah yang populer yang ditulis dalam kitab para ahli bahasa. Kemerdekaan kadang ditulis dengan al-istiqlal, dan yang kedua, kemerdekaan kadang ditulis dengan al-hurriyah atau at-tahrir. Kapan kemerdekaan dimaknai dengan al-istiqlal dan kapan kemerdekaan dimaknai sebagai al-hurriyah atau at-tahrir? Merdekanya seseorang atau merdekanya suatu kaum, merdekanya suatu komunitas, merdekanya suatu bangsa dari intimidasi eksternal, dari intimidasi pihak luar. Sebut saja penjajah. Maka ketika kaum itu merasakan aroma kemerdekaan, maka kemerdekaan itu disebut al-istiqlal. Bebasnya seseorang, bebasnya suatu kaum terlepas dari jerat intimidasi kaum penjajah asing. Maka sangat wajar kalau tokoh-tokoh bangsa mengabadikan dengan berdirinya masjid di ibu kota namanya Masjid Istiqlal. Mana kemerdekaan yang kedua adalah al-hurriyah. Al-Quran sebagai pijakan pertama, sebagai masdarul huda, sebagai masdarut talaqi, sebagai sumber ajaran. Hadis Nabi SAW sebagai sumber kedua, sebagai mufassir kedua setelah Al-Quran. Ketika ayat menjelaskan ayat, ketika tidak ada ayat yang bisa menjelaskan ayat, maka hadis Nabi yang menjelaskan. Maka kita mendapatkan kalimat at-tahrir atau kalimat hurriyah. Artinya merdeka, merdeka juga. Para ahli bahasa mengatakan merdeka yang kedua adalah merdekanya jiwa dari berbagai belenggu yang menelikung jiwa raganya.
dari rasa ketidaknyamanan, dari rasa ketakutan, dari rasa intimidasi yang menelikung lahir batinnya. Oleh karena itu saudara-saudara, sangat wajar bila para ulama menjelaskan tentang hakikat kemerdekaan adalah merdekanya lahir batin seorang hamba Allah di dalam bertauhid kepadanya. Merdekanya lahir batin seseorang dalam rangka bertauhid kepada Allah. Dia merasa merdeka apabila Al-Quranul Karim yang sudah bicara. Dia merasa merdeka apabila sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntunkan hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, bisa jadi orang mengalami istiqlal tapi tidak mengalami huriyah. Bisa jadi kaumnya sudah merdeka dari penjajahan asing, tapi belum tentu setiap anak negeri merasakan kemerdekaan sejati. Yang kita inginkan al-istiqlalnya dapat dan al-huriyahnya pun dapat. Mari kita iktibar dari penjelasan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa dalam Al-Quran kita menemukan ayat yang menyebutkan fatahriru raqabatin mu'minatin? Kita akan menemukan fakku raqabah, bebaskan hamba sahaya. Engkau bebaskan seorang hamba sahaya yang mukmin. Kita kenal sosok-sosok yang dulunya hamba. Kita sebut Zaid anak Harithah radhiyallahu anhu. Walaupun berlatar belakang anak bangsawan, lalu terdampar, lalu ditemukan oleh seorang yang kaya raya, merupakan saudara dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Lalu diangkatnya menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, ketika dalam pemeliharaan orang yang mengurusnya sebelum Rasulullah, Zaid anak Harithah adalah seorang hamba. Tapi ketika Islam membebaskan dia menjadi mukmin layaknya orang-orang hidup seperti yang lain, maka dia telah mendapatkan huriyah yang sesungguhnya, kemerdekaan sejati. Islam yang telah memerdekakannya. Hina menurut pandangan manusia, bukan kalangan bangsawan, Bilal anaknya Robah radhiyallahu anhu. Dia juga seorang budak. Namun ketika Islam memerdekakannya, benar-benar Allah dan Rasulnya dia letakkan di atas segala-galanya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dia letakkan di atas segala-galanya. Yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur kepada para sahabat yang lain, aku dengar terompahnya sendal jepitnya Bilal terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia seorang budak. Ikhwan fillah azakumullah. Ini menunjukkan bahwa semakin yakin apa yang didefinisikan para ulama kita tentang hakikat kemerdekaan adalah merdekanya lahir batin di dalam pengabdian diri kepada Allah, di mana Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ikhwan fillah azakumullah. Semakin sempurna dalam memaknai hakikat kemerdekaan. Bagaimana Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menaklukkan Romawi, ketika beliau menaklukkan Persia, salah satu penggalan cerita yang dikisahkan oleh para ahli sirah
Umar ibn Khattab mengutus panglima perangnya untuk membuka Persia melalui pintu Qadisiyah. Panglima tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Maka Sa'ad pun mematuhi perintah Amirul Mukminin. Lalu beliau mengangkat seorang ajudan yang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu an. Rib'i bin Amir dengan tegak, dengan badan yang tegak, beliau datang menghampiri istana kekaisaran Persia. Dengan tongkat yang dibalikan, ujung tombak yang runcing dia tidak diletakkan di atas, tapi ujung tombak yang runcing dia letakkan pada karpet merah yang terbentang di istana kerajaan Persia Raya. Maka sang kaisar mengutus jenderalnya bernama Jenderal Rustum. Maka berhadapanlah Rustum dengan Rib'i bin Amir. Apa yang keluar dari lisan seorang Jenderal Rustum? Pertanyaan Jenderal Rustum adalah, apa yang menyebabkan Anda datang kemari, wahai utusan bangsa Arab? Wahai utusan kaum muslimin, apa yang menyebabkan Anda datang kemari? Apakah Anda tidak merasa takut melihat dahsyatnya, gagahnya barisan tentara kekaisaran Persia? Maka Rib'i bin Amir pun secepat kilat menjawab dan maju ke gelanggang dengan sedikit menggeserkan tombaknya yang merobek permadani istana. Dan dia pun menyatakan di hadapan Jenderal Rustum, katakan olehmu kepada kaisarmu, aku datang kemari dalam rangka tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wahai Rustum, sampaikan pada kaisarmu, sesungguhnya kami datang ke Persia dalam rangka membebaskan kalian dari perbudakan, memerdekakan kalian dari penyembahan sesama hamba menuju sesembahan hanya untuk Allah semata. Maka kisah ini menjadi kesimpulan yang paripurna bahwa hakikat kemerdekaan adalah bagaimana membebaskan segala belenggu yang menelikung jiwa raga kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang pertama kita diingatkan oleh guru bangsa, tokoh kaum muslimin, agar kita tetap bersabar dalam menjalani hidup apapun yang terjadi di hadapan kita. Yang kedua, kita diingatkan untuk selalu meluruskan niat kita dalam perjuangan. Satu hal yang cukup menarik dari beliau mengatakan, dulu orang terbakar rumahnya, meregang nyawanya, mereka tidak ada terlihat ratapan dalam dirinya. Tapi apa yang terjadi hari ini, kata beliau, dari ujung ke ujung orang berbondong-bondong mengantri hanya untuk sekedar diakui kalau mereka telah berjuang. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin senantiasa membukakan dan melapangkan hati kita dalam rangka menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum, taqabbalallahu minna wa minkum, innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iwan fillah azakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab yang sangat populer di kalangan para ulama dan dinukil dari generasi ke generasi. Kitabnya diberi nama Al-Ubudiyah. Lalu beliau menjelaskan apa makna ubudiyah, pengabdian seseorang kepada Allah. Apa asli dari makna ubudiyah? Beliau katakan al-khudu, patuh tunduknya dan merasa kecil di hadapan yang maha perkasa, yakni Allah Rabbul Alamin. Lalu beliau menyampaikan, bila seseorang sudah berhasil mengikhtiarkan dirinya, bagaimana menunjukkan rasa cintanya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah, dan sekaligus rasa takutnya hanya untuk Allah, maka dialah mukminun muwahhidun, mukmin yang bertauhid, mukmin yang sejati itu. Oleh karena itu, sebagaimana dinukilkan para ulama sesudahnya, ini menjadi kaedah dalam beragama kita. Man abidallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindik, wa man abidallaha bir rajai wahdah fahuwa murji, wa man abidallaha bil khaufi wahdah fahuwa haruri, wa man abidallaha bil hubbi war rajai wal khaufi fahuwa mu'minun muwahhid. Beliau menyimpulkan, siapa yang pengabdiannya kepada Allah hanya mengandalkan rasa cinta semata, sementara dia sendiri tidak berupaya bagaimana melahirkan sebab-sebab kita bisa dicintai oleh Allah. Siapa yang pengabdiannya hanya mengandalkan rasa berharap semata, berharap masuk surganya Allah, berharap dimudahkan nanti di yaumul akhir oleh Allah, berharap mudah berjumpa dengan Allah, harapan sekedar harapan, cinta sekedar cinta, namun harapan dan cinta tidak diwujudkan dalam aksi nyata yang menyebabkan harapan itu benar-benar terlaksana. Wa man abidallaha bil khaufi wahdah fahuwa haruri. Demikian pula, siapa yang pengabdiannya hanya mengandalkan rasa takut, mengandalkan rasa cinta saja, sama laksana orang zindik, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Hanya mengandalkan rasa berharap semata, apa bedanya dengan orang murjiah yang hanya menuhankan rasa ingin, rasa harap yang tinggi, tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang nyata dalam aksinya kepada Allah, untuk Allah dan Rasulnya. Demikian pula, hanya sekedar mengandalkan rasa takut semata, apa bedanya dengan orang haruri? Para ulama usuluddin mengatakan, siapa haruri? Mereka orang-orang yang tinggal di lembah Bukit Harur. Yang dimaksud adalah kaum Hawarij yang selalu menafsirkan agama ini secara berlebih-lebihan. Terkadang memahami agama ini dengan kebablasan, tafrid, dan terkadang mereka memahami agama ini dengan kedodoran, ifrat. Yang seharusnya adalah agama harus disikapi dengan insaf, bainat tafrid wal ifrat. Itulah al-wasatiyah. Ikhwani fiddin azakumullah. Lalu yang paling terakhir, beliau sampaikan dengan tegas, man abidallaha bil
bil hubbi war rajai wal khaufi fahuwa mu'minun muwahhid. Siapa yang mampu menggabungkan dalam pengabdiannya kepada Allah, menghadirkan sepenuh rasa cinta, menghadirkan sepenuh rasa berharap, dan menghadirkan sepenuh rasa takut kepada Allah, dialah mukmin muwahhid yang sebenarnya. Mudah-mudahan yang terakhir itulah yang menjadi harapan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang hak, nampak haknya. Berikanlah rizki untuk kami agar kami bisa mengikuti yang hak tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang batil nampak batilnya. Berikan kami rizki agar kami bisa menghindari kebatilan tersebut. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang benar-benar merdeka di hadapan Allah. Dan tidak lupa kita doakan kaum muslimin dimanapun berada, terutama saudara-saudara kita yang jauh nun di sana, yang sampai hari ini belum mendapatkan kemerdekaan seperti kita. Allah berikan kelapangan yang sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.